Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fauzi Rasid, mahasiswa semester 1 dari Politeknik Caltech Riau. Nah, di sini saya akan membahas materi tentang Java Decision atau lebih dikenal sebagai percabangan. Nah, sebelum itu, percabangan adalah salah satu konsep dasar dalam pemrograman yang memungkinkan sebuah program mengambil keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Dalam bahasa Java, konsep ini sering digunakan untuk membuat program yang lebih dinamis, interaktif, dan mampu merespon berbagai situasi. Nah, sekarang tahu kan decision itu apa? Nah, oke. Sekarang kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, sekarang kita diberi tugas Java Structure Decision with Java. Nah, dalam soalnya itu buatlah masing-masing satu soal yang menggunakan kondisi berikut dan gunakan inputan pada Java. Nah, decision making Javanya ada if statement, if else statement, if else statement, nested if statement, dan yang terakhir switch case. Masing-masing terdiri dari 5 soal ya. Nah, dari 5 soal itu kita buat sendiri soalnya. Nah, tanpa basa-basi kita langsung kerjain yang nomor 1 dulu, yang if statement. Dan berikut soalnya ini yang saya tampilkan. Inilah soal pertama yang menggunakan if statement ya. Nah, dalam soalnya itu buatlah program yang meminta input umur seseorang. Jika umur lebih dari 17, tampilkan Anda sudah dewasa. Oke, sekarang tanpa basa-basi kita langsung meluncur ke kode Java-nya. Kita menggunakan sintak scanner ya teman-teman. Nah, kita masukkan sintaknya dulu, import java util scanner. Enter. Setelah itu public class if statement. Jangan lupa kurung awalnya. Setelah itu public static void. Nah, kita masukkan sintak scannernya. Selanjutnya kita masukkan blok kode programnya. System out print. Dan kita masukkan umur. Setelah itu in umur. Nah, selanjutnya decision ya. If kondisi umur lebih besar 17 dari 17. Oke, jangan lupa metodenya. Oke, kita lanjut system out print. Anda sudah dewasa. Oke, seperti inilah kodenya teman-teman. Nah, jika kita run kan,
Maka seperti inilah hasilnya ya. Nah, pertama kita harus dimasukkan umur dulu. Nah, misal kita masukkan 16. Nah, programnya akan berhenti teman-teman, tidak menghasilkan apa-apa. Nah, kalau kita run lagi, kita masukkan angka, tunggu bentar ya, agak ngelag ini. Nah, kita masukkan angka 18. Nah, programnya akan berjalan, Anda sudah dewasa. Oke, untuk kode pertama kita sudah selesai, kita lanjut soal yang kedua. Soal kedua memakai if-else statement. Dengan soal, buat program yang meminta input nilai ujian, jika nilai lebih besar dari 75, tampilkan lulus. Jika kurang dari 75, tampilkan tidak lulus. Oke, lanjut ke program. Oke, kita akan menggunakan scanner lagi ya teman-teman. Karena scanner ini simple, tidak panjang, dan tidak ribet seperti sintaks-sintaks lainnya. Aku tuh kurang suka yang ribet-ribet ya. Selain simple, scanner juga bisa membaca berbagai tipe data ya, seperti integer, double, string, dan char. Nah, oke, kita lanjut ke program dulu. Kita import kelas scanner dulu. Nah, kita buat mendefinisikan sebuah kelasnya if else statement. Selanjutnya kita tambahkan metode main pada titik awal program ya, supaya programnya bisa mengeksekusi dari metode ini. Oke, selanjutnya sintaks scannernya dulu ya, untuk bisa membaca input dari keyboard gitu. Now scanner system in. Oke, nah kita masukkan tampilan teks di layar ya, system out print. Nah, kita tambahkan, masukkan nilai karena kita mengikuti programnya. Selanjutnya kita menyimpan input yang dimasukkan pengguna ke variabel nilai, itu integer nilai. Nah, oke, jangan lupa titik koma. Selanjutnya kondisinya ya, if kondisinya nilai lebih besar dari 75. Jangan lupa kurung kerawal ya. Oke. Selanjutnya kita buat sistem out print lulus ya. Oke, kita buat else-nya. Kita buat ini kondisinya tidak terpenuhi kalau jika tidak 75 ya. Nah, kita bikin sistem out print. Ini dari kebalikan lulusnya ya, berarti tidak lulus. Kita buat dulu print tidak lulus. Lupa apa ya? Lupa tanda kutip. Tidak lulus. Nah, seperti inilah programnya teman-teman. Nah, jika kita runkan, maka program akan memunculkan .
Nah, masukkan nilai. Jika kita masukkan nilai 80, maka program akan output lulus. Sama ya seperti kita buat programnya. Nah, jika kita runkan lagi, setelah itu kita buat 60, oh 70, tidak lulus. Begitulah programnya bekerja ya teman-teman. Nah, selain itu, tujuan program ini adalah mengambil input nilai dari pengguna dan menentukan apakah pengguna lulus atau tidak berdasarkan nilai tersebut. Jika nilai yang dimasukkan lebih besar dari 75, maka statusnya lulus. Sedangkan jika kurang dari 75, maka tidak lulus. Program ini menunjukkan pengguna struktur seleksi if, else, serta menggunakan scanner untuk membaca input dari keyboard. Oke, segitu aja teman-teman. Kita lanjut ke soal yang ketiga. Soal ketiga memakai if, else statement. Nah, kalau soal kedua tadi kan memakai if, else, if statement kan. Nah, sekarang kita tambah if, dan else statement. Nah, dari soal ini ya adalah buat program yang meminta input suhu. Jika suhu besar dari 35, tampilkan panas. Jika suhu 25 sampai 35, tampilkan normal. Jika kurang dari 25 suhunya, tampilkan dingin. Oke, kita lanjut ke program. Kita akan mencoba memakai G-Option Pen ya. Sebenarnya agak simpel dari scanner. Dan hasil output G-Option Pen ini juga bersifat pop-up. Jadi lebih enak melihat outputnya gitu. Kemudahan memakai G-Option Pen ini adalah lebih gampang digunakan, kodenya lebih sedikit, hasil output yang jelas dan tampilan yang menarik ya. Oke, sip. Kita lanjut dulu ke programnya. Pertama-tama yang kita lakukan adalah import Java Swing G-Option Pen ya. Itu bisa memanggil library G-Option Pen untuk membuat dialog pop. Oke, kita buat public class-nya dulu untuk mendeklarasikan nama kelas Java. Nah, oke. Sekarang metode utamanya ya. Public static void main string args. Jangan lupa titik koma ya. Kurung kerawal ya. Sekarang double. Ini fungsinya untuk menampilkan jendela pop-up ya, untuk meminta pengguna masukkan suhu. Nah, soal kita kan untuk suhu ya. G-Option Pen. Masukkan suhu. Oke, kita lanjut ke kondisinya ya. Kondisi mengecek apakah suhu lebih dari 35. Oke, selanjutnya kalau jika benar, kita buat dulu G-Option Pen ya. Syntax G-Option Pen ya. Nah, jika suhu lebih besar dari 35, kita tampilkan panas. 0 dulu, baru ini. Panas.
Oke, jika else if lebih besar dari 25. Maka tampilkan normal. Selanjutnya else option pane select dialog null maka tampilkan dingin. Oke, inilah programnya ya. Nah, jika kita run kan, maka hasilnya akan pop up seperti ini. Kita masukkan angka 36. Oke, outputnya akan panas ya. Nah, jika kita run kan lagi, kita masukkan angka 30. Nah, normal ya. Kita run lagi. Kita masukkan angka 20 dingin. Oke. Nah, inilah programnya teman-teman. Tujuan program ini adalah menentukan kategori suhu berdasarkan angka yang dimasukkan pengguna melalui dialog option pane. Program akan mengelompokkan suhu tersebut menjadi 3 kondisi, yaitu panas, normal, atau dingin. Kemudian menampilkan hasilnya dalam bentuk jendela pop-up. Program ini membantu pengguna memahami kondisi suhu dengan cepat melalui proses pengecekan menggunakan percabangan if, dan else. Oke, sip. Kita lanjut ke soal yang keempat ya. Oke, dalam soal keempat ini kita memakai nested if statement ya, teman-teman. Nah, sebelum itu, apakah kalian tahu nested if itu apa? Oke, aku akan jelaskan ya. Nested if itu adalah struktur percabangan di dalam percabangan. Nah, yang artinya di dalam sebuah if, kamu menulis if lain lagi. Dengan contoh lain, ada if. Di dalamnya itu ada if lagi gitu. Seperti if bersarang atau if di dalam if gitu. Penjelasan sederhananya, jika kondisi pertama benar, barulah program masuk ke dalam blok tersebut. Di dalam blok itu bisa ada if lain untuk pengecekan tambahan. Nah, seperti itu ya teman-teman. Oke, dalam soal ini buatlah program yang meminta input username dan password ya. Username-nya admin. Kita gantilah ya, nama saya sendiri username-nya. Lalu dicek lagi password 12345. Oke, tampilkan login berhasil. Jika salah, tampilkan password salah. Jika username salah, tampilkan username tidak dikenal. Oke, kita lanjut ke program. Nah, kita akan memakai option pane lagi ya teman-teman. Kita memasukkan metode utamanya ya, memanggil library option pane untuk menampilkan jendela input dalam pesan pop-up. Oke, lanjut. Kita masukkan kelasnya ya. Nah, ini metode yang akan dieksekusi saat program dijalankan. Public static void. Nah, selanjutnya kita bikin string. Program ini kita untuk menampilkan kotak dialog ya, untuk meminta pengguna masukkan username.
Kita buat dulu syntax Egyptian pen-nya dulu. Show username. Selanjutnya kondisinya if ini untuk mengecek apakah username yang dimasukkan adalah nama saya ya. Kita bikin nama saya, kita ganti admin dengan Rashid. Oke, lanjut kita bikin string Egyptian pen show input dialog. Nah, itu kita masukkan passwordnya. Nah, dalam contoh lain, ini kan tadi if nih teman-teman. Kita masukkan if lagi sebagai passwordnya. Seperti itulah contoh dari nested if. Nah, kita masukkan if. Seperti ini ya contoh dari nested if ya. If kita masukkan passwordnya 1, 2, 3, 4, 5. Kita bikin dulu p equals kurung kutip, oke, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, seperti ini ya contoh dari nested if. Kita lanjut. Nah, login berhasil. Nah, yang else ini adalah kebalikannya ya. Jika tidak sesuai dengan inputan gitu. Nah, password salah gitu. Nah, kita buat else dari username-nya ya. Jika username salah, kita buat username-nya tidak dikenali. Sip. Nah, seperti inilah programnya. Kita runkan. Nah, kita masukkan username-nya ya. Nama saya Rashid. Oke, password 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Login berhasil ya. Nah, kita runkan lagi. Rashid. Password kita 1, 2, 3 supaya. Nah, password salah. Oke, kita runkan lagi. Kita ubah username-nya seperti huruf kapital semua ya. Oke. Username tidak dikenal. Nah, seperti itu ya teman-teman. Dengan kata lain, kalau kita memakai Egyptian pen ini lebih simple dengan outputnya lebih menarik gitu, lebih ada pop-up-nya. Nah, selain itu tujuan programnya ini adalah menerapkan konsep percabangan nested if
Dalam proses login, program melakukan pengecekan bertahap dimulai dari memeriksa apakah username sesuai, lalu jika benar, baru memeriksa password. Dengan cara ini, program menunjukkan bagaimana nested if digunakan untuk mengatur urutan pengecekan yang saling bergantung, sehingga hanya pengguna yang memasukkan username dan password yang benar yang dapat berhasil login, sedangkan input yang salah akan menghasilkan pesan kesalahan yang sesuai. Oke, sekarang kita lanjut soal yang terakhir, yaitu soal kelima. Oke, sip. Nah, yang kelima ini kita memakai Sweetcase ya. Nah, sebelum itu kita akan jelaskan Sweetcase itu apa. Sweetcase itu adalah salah satu bentuk percabangan dalam Java dan banyak bahasa pemrograman lainnya dalam Java itu ya. Selanjutnya yang digunakan untuk memilih satu dari banyak kemungkinan pilihan berdasarkan nilai suatu variabel. Penjelasan sederhananya itu nested if itu ya. Jika pada if else kamu memeriksa kondisi satu persatu, maka pada switch case kamu cukup memeriksa nilai dari suatu variabel dan langsung memilih case yang sesuai. Switch cocok digunakan bila kamu punya banyak pilihan yang jelas, misalnya angka menu, huruf, atau nilai tertentu. Nah, seperti itu ya. Nah, seperti dalam soal ini ya. Buatlah program yang meminta input angka 1 sampai 3. Nah, inilah contoh switch case ya. 1 bahasa Indonesia, 2 bahasa Inggris, 3 bahasa Jepang. Nah, selain dari 1, 2, 3, tampilkan pilihan tidak tersedia. Oke, kita lanjut ke program. Oke, kita akan memakai Jefferson Pen lagi ya teman-teman. Oke, kita akan memasukkan library Jefferson Pen ya. Import Java Swing Jefferson Pen. Nah, seperti biasa ya, kita awali dulu sama public class. Selanjutnya, metode utama yang dijalankan untuk program dieksekusi ya, yaitu public static void main string. Nah, selanjutnya mengambil input pilihan. Integer, Jefferson Pen, show input dialog. Oke, kita masukkan pilih bahasa ya. Pilih bahasa 1 sampai 3. Nah, kita akan masuk. Tunggu bentar ya, kita lupa tanda kutipnya. Nah, selanjutnya kita akan masuk percabangannya, percabangan switch case ya. Untuk memilih tindakan berdasarkan nilai variabel P. Oke, case 1 itu bahasa Indonesia. Kita buat dulu case 1 Jefferson Pen. Show message dialog. Null. Oke. Tanda kutip bahasa Indonesia. Oke, kita tambah break. Nah, kita salin aja ya, biar agak cepat dikit.
kita copy. Salah ya guys ya. Nah, kita salin. Oke, kita ubah case 2 dan case 3. Nah, kita ganti aja bahasanya. Kalau tadi kan bahasa Indonesia, ini bahasa Inggris. Nah, case ketiga itu bahasa Jepang. Oke, selanjutnya default ya. Untuk pilihan lain. Cuman kalau untuk pilihan lain ini kita tidak ada pilihan ya. Jadi kita bikin pilihan tidak tersedia. Pertama kita default dulu. Selanjutnya ini deh. Oke. Pilihan tidak tersedia. Oke, kita hapus breaknya. Oke, seperti inilah programnya teman-teman. Oke, kita runkan. Nah, pilih bahasa 1 sampai 3, kita ketik 1 bahasa Indonesia. Kita run lagi. Ketik 2 bahasa Inggris. Oke, kita run lagi. Ketik 3 ya. Bahasa Jepang. Nah, coba kita ketik 4 ya, coba. Nah, pilihan tidak tersedia. Oke, beginilah programnya ya teman-teman. Nah, kalau tujuan programnya itu untuk menampilkan pilihan bahasa berdasarkan angka yang dimasukkan pengguna dengan memanfaatkan struktur percabangan Sweetcast ya. Program ini menunjukkan bagaimana Sweetcast digunakan untuk menangani beberapa pilihan secara lebih teratur dan sederhana dibandingkan dengan banyak if else. Nah, gitu ya. Melalui pendekatan ini, program dapat memilih satu aksi tertentu berdasarkan nilai input, sehingga proses pemilihan bahasa menjadi lebih cepat, rapi, dan mudah dibaca. Nah, seperti itu ya teman-teman. Oke, melalui pembahasan mengenai if statement, if else statement, if else statement, state if, dan Sweetcast, dapat dipahami bahwa seluruh bentuk percabangan tersebut memiliki peran penting dalam mengatur alur logika sesuatu program. Setiap jenis percabangan memiliki fungsi dan kegunaannya masing-masing. Mulai dari pengecekan kondisi sederhana, pemilihan beberapa kondisi sekaligus, hingga pengambilan keputusan berdasarkan nilai tertentu. Dengan memahami struktur tersebut, seorang programmer dapat menyusun program yang lebih teratur, efisien, serta mudah dibaca. Nah, gitu ya. Penguasaan percabangan ini menjadi dasar penting sebelum melanjutkan ke konsep pemrograman yang lebih kompleks. Nah, seperti itu ya teman-teman pembahasannya ini. Nah, segitu aja teman-teman penjelasan saya. Semoga bisa memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Maaf juga ya kalau penjelasan saya kurang dimengerti dari sebagian teman-teman ya. Oke. Akhir tutup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.